Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita akan coba sama-sama belajar mengenai manajemen database menggunakan Microsoft Access di Microsoft Visual Studio 2010 di sini yang kita gunakan. Nah, kita rencananya akan membuat sebuah form sederhana dengan atribut yang sederhana, yaitu kita akan membuat sebuah form barang, di mana nanti bagaimana form tersebut dapat terintegrasi dengan database di Microsoft Access 2010. Baik, ini tampilan dari Microsoft Visual Studio 2010. Seperti yang sudah rekan-rekan ketahui, yang paling penting ada toolbox, kemudian juga menu, dan juga bagian properties di bagian kanan bawah. Sebagai inisialisasi awal, sebaiknya kita memberikan terlebih dahulu nama formnya di sini dengan mengubah atau mengklik formnya, kemudian kita ubah di propertiesnya, yaitu di bagian name kita ubah menjadi misalkan fr barang di sini. Nah, kemudian untuk desainnya kita ubah bagian propertiesnya di bagian teks ya, di properties bagian teks. Di sini masih form 1, kita ganti dengan data barang misalnya. Oke. Nah, kemudian silakan teman-teman juga nanti bisa atur mengenai backgroundnya, background image atau back colornya, silakan jika memang diperlukan. Misalkan biar bagus kita menambahkan sebuah label di sini di bagian toolbox. Kemudian misalkan kita tuliskan di teksnya yaitu data barang. Nah, kita ubah bagian atributnya di bagian font di sini. Misalkan kita tebalkan, kemudian kita perbesar. Oke. Nah, kita akan membuat sebuah data barang yang nantinya mungkin berisi pertama adalah kode barang, kemudian juga nama barang, misalkan harga jual, kemudian satuan misalkan. Nah, biar enak kita buat group box-nya terlebih dahulu. Di bagian toolbox, teman-teman silakan cari group box. Group box, kemudian teksnya diganti menjadi data barang. Oke, kita kasih label masing-masing sesuai yang ingin kita buat. Misalkan yang pertama adalah kode barang. Seperti ini. Kita ubah properties fontnya. Nah, kita ubah, misalkan kita suka tulisan bookman misalkan. Kita pilih bookman all style, kemudian kita boldkan, size-nya kita masukkan 12 seperti ini. Nanti untuk sisanya tinggal kita bisa copy paste biar lebih mudah ya. Jadi kode barang, kemudian yang kedua adalah nama barang. Oke, kemudian misalkan atribut ketiga adalah field yang ketiga adalah satuan misalkan. Kemudian satu lagi adalah harga misalkan. Oke, setelah labelnya kita buat, kemudian kita tambahkan text box-nya untuk masing-masing field-nya. Kita tambahkan text box. Disesuaikan saja. Kita ubah name-nya untuk memudahkan nanti di kode program ya. Misalkan ini kita kasih nama txt kode, kita copy paste saja biar cepat. Yang kedua adalah txt nama. Misalkan yang ketiga kita copy paste juga, kita beri nama txt satuan, dan terakhir adalah txt harga. Seperti ini.
Nah, yang kita inginkan di bagian metodenya atau buttonnya, kita tambahkan di sini button, sehingga nanti yang pertama adalah kita bisa menyimpan datanya. Kita ubah bagian teksnya menjadi simpan misalkan. Kemudian di name-nya juga kita ubah menjadi btn save. Oke, setelah simpan, copy paste saja biar ukurannya sama. Yang bagian kedua adalah kita ubah menjadi button hapus ya. Dan hapus, teksnya kita ubah menjadi hapus. Oke, selanjutnya adalah kita ingin bisa mencari data, maka bagian ketiga kita ubah name-nya menjadi btn cari dan teksnya menjadi cari. Oke. Terakhir, misalkan kita ingin mengedit data, maka kita ubah name-nya menjadi btn update. Kemudian di teksnya kita ubah menjadi update di sini. Update atau edit ya. Oke. Nah, cukup kita ingin memanfaatkan CRUD di form data barang. Nah, selanjutnya kita harus membuat database-nya tentunya di Microsoft Access. Oleh karena itu, ini kita lakukan save terlebih dahulu. Save all. Misalkan kita browse. Misalkan kita simpan di sini. Kita buat folder baru dengan nama barang. Oke. Kita simpan di sini dengan nama barang. Oke. Lalu kita save. Selanjutnya kita buka Access, Microsoft Access. Seperti ini. Kita kasih namanya adalah barang misalkan. Kemudian kita simpan di file yang tadi biar kita mudah untuk bisa mencarinya. Kita simpan di sini, kemudian klik OK. Lalu kita create. Nah, setelah itu kita buat tabelnya. Kita kasih nama TB barang di sini, kemudian klik OK. Kita sesuaikan dengan field tadi yang sudah kita buat di Visual Studio, yaitu kode barang, nama barang, satuan, dan harga. Kita buat primary key-nya adalah kode barang dengan tipe data, teks, kemudian juga nama barang. Tipe data teks, kemudian yang ketiga adalah tadi satuan. Ini juga teks, terakhir adalah harga. Ini tipe datanya kita ambil number. Teman-teman juga boleh silakan mengatur mengenai field size, kemudian decimal place dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu jangan lupa kita save ke dalam bentuk tipe file MDB ya. Kita save database as. Atau kita publish aja ya. Kita file, kemudian save publish di 2002-2003. Kemudian save as ke tempat tadi biar enak ya. Kita simpan di sini.
Oke, lalu kita close saja. Nah, selanjutnya kita masuk ke area coding, yaitu dengan mengklik view, kemudian kita klik kode di sini. Maka akan muncul public class nama objeknya, yaitu form barang. Nah, yang harus kita lakukan pertama kali ialah mengimport database-nya ya, untuk mendapatkan komponen menggunakan provider Microsoft Access, atau dalam hal ini adalah OLEDB. Kita gunakan template yang kemarin sudah kita pelajari, yaitu membuat database perpustakaan di sini. Kita gunakan ini aja biar cepat. Kita copy pastekan. Pertama adalah import sistem datanya tadi di bagian paling atas. Nah, ini fungsinya untuk mendapatkan komponen untuk akses data menggunakan provider. Di sini adalah OLEDB. Nah, setelah kita mengimport sistem datanya, selanjutnya kita deklarasikan masing-masing kebutuhan koneksi database-nya ya. Kita copy pastekan aja di sini, disimpan di dalam public class.